Saya akan mulai dulu dari Mas Tobas. Mas Tobas, kita tahu bahwa penghitungan suara sampai kini belum selesai, tapi kita dengar bahwa program makan siang gratis yang adalah program dari Prabowo Gibran itu sudah dibahas di rapat kabinet untuk dimasukkan ke dalam RAPBN 2025. Pantas tidak? Ya inilah yang menunjukkan bahwa memang ada keterlibatan dari pemerintah sekarang ya terkait dengan pemilu ini yang semestinya kan pemerintah mampu untuk bisa menempatkan dirinya secara tepat ya adil kepada seluruh pihak ya. Nah ini kan tentunya harus dibahas terlebih dahulu dengan DPR ya karena ini kan terkait dengan keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Oleh karena itulah maka ya sebaiknya ya tidak kita paksakan harus dibahas atau dimasukkan dalam APBN sekarang ya karena itu kan akan menjadi pertanggungjawaban pemerintahan berikutnya apabila ada program-program yang diajukan oleh masing-masing pasangan calon. Itu pun juga kita masih menunggu hasil akhir dari KPU tentunya. Nah ini hasil akhirnya saja belum muncul ya, tapi sudah ada satu posisi dari pemerintah pada saat ini ya untuk menunjukkan keberpihakannya, untuk menunjukkan posisi yang seolah-olah tidak menunggu hasil KPU nantinya. Nah ini menurut saya harus kita evaluasi lah ya, jangan sampai kemudian. Jadi langkah ini tidak tepat ya, seharusnya menunggu dulu proses penghitungan suaranya selesai? Ya tidak tepat dan tidak pada tempatnya dan tidak pantas menurut saya. Tidak tepat, tidak pada tempatnya, tidak pantas Bang Habib. Kalau makan siang Prabowo sudah dibahas di RAPBN untuk RAPBN 2025. Pertama saya perlu disclaimer ya bahwa saya tidak dalam kapasitas untuk menjelaskan rapat di kabinet tersebut. Apakah benar demikian? Apakah ada konteks yang lain ya? Karena dari tadi yang disajikan itu adalah pernyataan spontan lisan yang disampaikan oleh beberapa orang. Saya juga melihat ya nggak persis sama satu sama lain. Tapi taruhlah benar ya, taruhlah ya. Walaupun saya tidak tahu ya. Kalau toh benar, menurut saya nggak ada yang salah. Salahnya di mana? Misalnya, karena memang ini kan belum bicara soal detail. Di kabinet itu kan tentu kita bicara forecast ke depan seperti apa. Ya. Jadi untuk merumuskan program makan siang gratis untuk anak dan santri ini kan tentu memerlukan keterlibatan DPR. Nah itu dia. Nah ketika pembicaraannya sudah official, nah itu kan memerlukan pembicaraan dengan DPR. Dan ini kan belum seofisial itu. Jadi banyak hal yang sebetulnya keberlanjutan. Makanya kan kita bilang keberlanjutan. Siapapun pemerintahannya mungkin dari sekarang juga bisa ada program-program yang bisa dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya. Tapi kan kalau makan siang program baru Bang Habib. Ya apapun. Mau baru nggak baru kan, tapi kan secara umum itu adalah soal bagaimana memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, itu kan secara umum juga bisa begitu. Iya, tapi maksudnya tidak ada keterkaitan dengan keberlanjutan. Nggak bisa begitu. Secara umum kita punya ya, gagasan besar bagaimana generasi muda ini bisa sehat, bisa bergizi, bisa kuat, ya dan lain sebagainya. Detailnya seperti itu. Toh kalau tidak disetujui, ada yang namanya hak DPR nanti bicara seperti disampaikan oleh saudara saya Pak Taufik Basari. Gampang sekali karena nggak bisa semua bicara program tanpa bicara anggaran. Nah, jadi tidak perlu menunggu penghitungan suara selesai itu, Mas Habib. Itu hal lain. Itu hal lain. Kayak saya bilang, ya kan, pemerintahan ini kan akan terus berlanjut. Ada atau tidak ada pemilu, ya kan ya. Jadi program-program yang sudah ada, gagasan-gagasan yang sudah ada sekarang, ya kan ya, tetap nggak ada masalah disampaikan. Baik. Silvi sedikit ya. Jadi ya kalau dari apa yang disampaikan oleh Habib ini kan justru menunjukkan bahwa ya semestinya sabar-sabar dulu lah, gitu ya. Jangan kesusu gitu ya, ojo kesusu kan. Ya sudah tunggu saja ya, tunggu nanti periode ini selesai, barulah kita bicarakan apa yang menjadi program-program yang disampaikan oleh masing-masing pasangan calon yang mungkin nanti bisa diakomodir oleh yang menang. Itu pun juga menunggu hasil KPU sekali lagi. Nah jadi ya kita berharap ya penguasa ini bisa menahan dirinya. Ya ini kan jadi contoh ya, kalau misalnya contohnya kok ini belum tuntas semuanya sudah ingin menunjukkan posisi dan sikap tertentu kan jadi pertanyaan. Nah, jadi akan lebih baik sudah sabar-sabar dulu ya, tunggu hasil pemilu ini ditetapkan, barulah kita akan bicara. Jadi kan yang kesusu ini saudara Taufik Basari ini
melakukan judgement tanpa melihat sebuah persoalan secara detail. Ya, seperti Ya apa kan kita? seperti Anda bilang ini mengkonfirmasi keberpihakan, padahal Anda nggak pernah selesaikan soal tuduhan keberpihakan itu secara hukum. Pernah nggak Anda melaporkan ke Bawaslu? Nggak, ini kan bukan nanti dulu. Ini kan soal makan siang ya? Bukan soal makan siang. Soal makan siang, Premis yang pertanyaan. Anda sampaikan tadi soal ini mengkonfirmasi keberpihakan itu kan ngawur. Karena apa? Anda nggak pernah melakukan langkah hukum soal dugaan keterlibatan presiden, pemerintah terhadap paslon tertentu. Nggak pernah Anda lakukan. Saya cek di Bawaslu Anda nggak pernah laporkan, gitu loh. Jadi Anda melakukan tuduhan tanpa melakukan aktivitas hukumnya. Ini yang menurut saya Anda justru yang kesusu, gitu loh. Gimana itu Mas Tobas? Ya nggak apa-apa, silakan dinilai seperti itu. Iya, makanya juga rakyat silakan Ya, menilai apa. pernyataan Anda. Ya gitu loh. oke, nggak apa-apa, silakan dinilai seperti itu. Tapi kan kita tentunya bisa melihat ya apa yang terjadi. Oh iya, Tentu semua orang kita bisa tidak- melihat, rakyat betul. bisa melihat. Iya betul. Anda sampaikan apa tuduhan-tuduhan Ya, tanpa bukti, maka dari itu, ya. bahkan tanpa berniat membuktikan. Ya maka dari itu ya nanti kita lihat saja ini prosesnya seperti Ya, apa. makanya sama, Ya. betul. Biar ini juga jadi catatan sejarah Baik. kita. Oh iya, rakyat mencatat kelakuan Nah, Anda, rakyat menuduh mencatat. tanpa berupaya membuktikan. Rakyat juga bisa melihat memang ada Ya. perbedaan. Memang ada perbedaan pernyataan di sini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.